Shalom. Hari ini kita merayakan Paskah. Kita mau siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan pada hari Paskah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami dapat kembali berada di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami semua dapat merayakan Paskah pada hari ini. Dan Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapi kami semua, supaya firman Tuhan tertanam di dalam hidup kami. Dan juga Tuhan urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami dan Tuhan melawat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dengan tema arti kebangkitan Kristus bagi kita. Saudaraku, kita akan baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saudaraku, bangkit itu dalam bahasa Yunani anastasia, dan itu dari kata kerja anistemi. Saudaraku, latar belakang daripada kitab Filipi ini adalah waktu itu Paulus berhadapan dengan filsafat Yunani, di mana mereka tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Mereka juga tidak percaya bahwa dewa atau Tuhan itu bisa mati. Dan bagi mereka Tuhan tidak bisa mati. Bagi kita, kebangkitan Yesus justru membuktikan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan saudaraku, itu sebabnya kita ingin mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya seperti Paulus. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama, kita renungkan tentang arti dari kebangkitan Kristus ini. Yang pertama, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah kepercayaan kamu. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang 14, 17 dan 18. 1 Korintus pasal 15. Ayat 14 mulai. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kemudian ayat 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Saudaraku, ini sia-sia dari kata Yunani kenos, yang artinya tidak berguna. Kepercayaan kamu tidak berguna. Pemberitaan Injil tidak berguna kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Itu artinya kosong. Artinya tidak ada arti sama sekali.
tidak berisi apa-apa. Saudaraku, kebangkitan Yesus tidak terpisah dari Injil yang diberitakan. Karena justru kita memberitakan Injil itu tentang Yesus yang hidup. Saudaraku, tidak akan ada pengharapan apabila Yesus tidak dibangkitkan. Dan juga juru selamat itu mati. Itu tidak ada harapan sama sekali. Orang yang mati dalam Kristus, kata firman Tuhan, akan binasa. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak punya harapan akan keselamatan. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Berarti bahwa kalau kematian Kristus itu akan membawakan pendamaian bagi kita dengan Allah. Kita didamaikan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu, maka kita diselamatkan. Saudaraku, berarti kebangkitan Kristus itu sangat berarti buat kita. Dan saudaraku, kita lihat lagi, diperdamaikan berarti pengampunan dosa. Tetapi pada waktu kebangkitan Kristus, maka luar biasa ada hal-hal yang terjadi. Yang pertama, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang menjadikan kita manusia baru. Roma 8 ayat 11 mengatakan, hidup Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Kuasa di dalam Kristus itu yang menjadikan kita manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti bahwa tubuh kita ini, hidup kita ini akan dibangkitkan apabila roh kuasa kebangkitan itu turun atas kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita akan diubah menjadi manusia baru adalah karena kuasa kebangkitan. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa kita dilahirkan kembali oleh Allah. Itu 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Saudaraku, arti baptisan, kalau kita tahu baptisan itu dikubur bersama Yesus, kemudian bangkit kembali untuk hidup yang baru. Jadi di sana ada makna dari dikubur berarti harus sudah mati. Dikubur. Kita tidak pernah menguburkan orang hidup. Dan kemudian bangkit kembali untuk hidup yang baru. Bagaimana menjadi kehidupan baru? Bagaimana yang dikatakan Alkitab? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Itu hanya ada apabila roh kuasa kebangkitan Yesus hadir di dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu,
yang baru akan terbit. Nah saudaraku, di dalam kehidupan yang baru itu hanya bisa terjadi apabila ada kematian. Saudara, kita harus mati bersama Kristus. Kita harus mati terhadap dunia. Kita harus mati terhadap akunya. Kita harus mati terhadap dosa. Jadi saudaraku, karena pengertian baptisan adalah pengertian kuasa kebangkitan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila ada kematian. Mati terhadap dosa. Mati terhadap aku. Mati terhadap daging. Mati terhadap dunia. Saudaraku, maka akibatnya hidup kita akan berubah. Firman Tuhan berkata, aku telah tersalib bersama Kristus. Hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, kenapa mengalami hidup seperti itu? Karena kuasa kebangkitan itu turun dan menguasai hidup kita. Lalu yang kedua, tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan dibenarkan. Kita lihat Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 25. 19 sampai 25. Ini tentang Abraham. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditujukan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, kalau Abraham dibenarkan Tuhan karena dia menunjukkan iman kepada Tuhan. Saudaraku, kita, firman Tuhan berkata, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus yang telah mati buat kita, yang telah dibangkitkan bagi kita. Maka iman kepada Yesus itu kita dibenarkan. Nah saudaraku, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena kesalehan kita. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena iman kita melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Kita dibenarkan karena iman. Di dalam kata asli dari bahasa dari Yunani, itu dibenarkan diakioo. Itu artinya dianggap benar. Kita bukan benar, tetapi dianggap benar karena iman kepada Yesus Kristus, kepada kematian Yesus, kepada kebangkitan Yesus. Saudaraku, kita dianggap benar oleh Allah. Saudaraku, bukan perbuatan kita, bukan karena kita, tetapi kita dianggap benar. Itu pengertian aslinya. Saudaraku, kita mengucap syukur karena dengan kebangkitan Yesus, maka kita mengalami semuanya itu. Yang berikutnya adalah kebangkitan Yesus memberikan kemenangan atas kuasa dosa,
atas maut dan atas iblis. Kita baca di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Dalam tadi kita sudah baca, kita baca ulang dalam ayat 17, lalu ayat 26, lalu kita lompat ayat 54 sampai 57. Kita lihat di ayat 17 lebih dulu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kemudian ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kemudian ayat 54 sampai 57. Itu, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa Kristus telah menghancurkan kuasa dosa. Kristus telah menghancurkan kuasa maut. Sehingga kita sanggup untuk hidup dalam kebenaran. Dan tidak ada lagi yang diperhamba oleh dosa. Kita dapat meraih kemenangan atas dosa. Saudaraku, kalau maut itu ada dua. Ada kematian, ada orang-orang yang mati pada waktu dia mati suri, dia mati ada sekian jam begitu. Kemudian dia bangkit kembali. Dan dia tetap hidup seperti biasa. Yaitu nanti satu waktu dia akan mati. Karena semua manusia akan mati. Karena tubuh ini tubuh dosa. Ini tubuh dosa ini harus mati dan dikuburkan. Tetapi ada juga orang yang pada waktu Yesus datang. Dia diubah karena dia masih hidup. Dan saudaraku, itu kematian jasmani. Tetapi ada mati rohnya. Mati rohnya itu adalah mati kekal. Dan Yesus telah menang atas mati kekal itu. Sebab itu kita di dalam Tuhan, kita tidak mengalami lagi mati yang kekal. Yaitu firman Tuhan berkata bahwa itu mati yang kedua, lautan api. Saudaraku, tetapi maut itu jadi ada dua. Maut yang tubuh jasmani ini mati. Yang kedua adalah mati kekal. Nah saudaraku, kita dibebaskan dari mati kekal. Roh kita dibebaskan. Tubuh ini nanti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku, contoh tubuh kemuliaan adalah tubuh Yesus. Pada waktu dia bisa melewati tembok, dia masuk ke dalam ruangan yang terkunci, saudaraku. Tetapi dia juga bisa makan ikan goreng. Lalu dia bisa berkata, pegang, bisa dipegang. Pegang tanganku Thomas, pegang luka bekas paku. Lambung, pegang luka bekas di lambung. Saudaraku, karena itu tubuh kemuliaan. Tubuh dosa ini memang harus mati. Tetapi itu kematian pertama.
ada kematian kedua. Nah saudaraku, kita mampu karena karena Yesus telah memenangkan maut. Yesus telah memenangkan iblis. Iblis itu sudah tidak ada kuasanya. Tapi dia hanya meraung-raung untuk menakut-nakuti. Tetapi kuasanya sudah dipatahkan oleh Yesus. Dan saudaraku, kemenangan atas daging sebetulnya sudah kita miliki. Kita mampu berjalan di bawah tuntunan Roh Kudus. Kuasa maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Saudaraku, betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Yesus. Hanya melalui Yesus kita memiliki kemenangan. Bila kita menyerahkan diri sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus akan membuat iman kita tidak sia-sia. Kuasa kebangkitan Yesus akan membuat bahwa kita akan mengalami keselamatan. Kuasa kebangkitan Yesus akan merubah hidup kita dan kita menjadi manusia baru. Bukan manusia lama yang hanya diperbaiki, bukan. Benar-benar baru karena dilahirkan kembali. Baru. Saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus itu membuat kita dibenarkan. Karena iman kepada Yesus, maka kita dibenarkan, dianggap benar oleh Allah. Lalu kuasa kebangkitan Yesus membuat kita ada kemenangan dalam kuasa-kuasa dosa. Kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis. Nah saudaraku, itu sebabnya biar kita tidak ragu lagi. Biar kita beriman lebih sungguh kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan buat luar biasa buat kita. Kebangkitan, kuasa kebangkitannya nyata sampai hari ini bekerja pada anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki kuasa kebangkitan Yesus yang membuat kami berubah. Kami memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Kami dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa kebangkitan Tuhan membuat kami dibenarkan. Membuat iman kami berarti. Iman kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan membuat kemenangan atas kuasa-kuasa dosa, atas maut, dan atas si iblis. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami, supaya kami tetap teguh, tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Karena kami tahu kami memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat di mana saja berada, Tuhan memberkati. Biar Paskah ini menjadi Paskah di mana kami dapat merenungkan kasih Tuhan yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan
dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati.